Halo para pecinta sepak bola Indonesia. Kita semua tahu begitu banyak para pemain usia dini yang saat ini sedang berlatih di sekolah-sekolah sepak bola. Dengan impian yang sama, yaitu ingin menjadi pemain nasional yang berprestasi. Bahkan saat ini beberapa klub profesional Super League Indonesia sudah mendirikan akademi sepak bola dengan tujuan untuk mendapatkan pemain berkualitas dan berprestasi untuk klub mereka sekaligus untuk menjadi pemain nasional berprestasi. Itu sebabnya kami membuat video ini dalam mendukung impian mereka. Strategi besar federasi, jalur emas dari U20 ke Timnas Senior. Selamat datang, sahabat sepak bola Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, sebuah perjalanan panjang yang penuh harapan. Strategi besar federasi, jalur emas dari Timnas U20 menuju Timnas Senior. Bayangkan sejenak, seorang anak muda berusia 17 atau 18 tahun, yang dulu hanya bermain di lapangan kampung, dengan bola plastik, sorak-sorai teman sebaya, dan mimpi sederhana. Kini, ia berdiri gagah mengenakan jersey merah putih, melangkah ke lapangan internasional, membawa nama bangsa. Itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah hasil dari strategi, kerja keras, dan dukungan sistem yang sedang kita bangun bersama. Hari ini, kita akan kupas tuntas bagaimana kebijakan federasi membentuk jalur emas dari U20 ke senior, program pembinaan yang sudah berjalan, dan apa yang masih harus diperbaiki, tantangan sistemik yang dihadapi, mulai dari infrastruktur, pelatih, hingga mentalitas. Dan tentu saja, harapan besar, bagaimana generasi emas ini bisa membawa Indonesia ke panggung dunia. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Siapa pemain U20 yang menurut kalian paling siap menembus Timnas Senior? Tulis di kolom komentar sekarang juga, karena sepanjang video ini kita akan bahas bersama. Sejarah filosofi pembinaan. Sejak era 1980-an dan 1990-an, pembinaan sepak bola usia muda di Indonesia banyak bertumpu pada sekolah sepak bola, SSB. Hampir di setiap kota besar, bahkan di banyak daerah kecil, berdiri SSB yang menjadi tempat anak-anak belajar teknik dasar. Namun, sistem pembinaan kala itu masih sangat bergantung pada inisiatif pribadi dan komunitas. Tidak ada jalur yang benar-benar terstruktur dari SSB menuju tim nasional. Banyak bakat besar lahir, tapi tidak sedikit pula yang hilang di tengah jalan. Memasuki era 2000-an, federasi mulai menyadari pentingnya kompetisi usia muda. Maka lahirlah berbagai turnamen U15, U17, hingga U19. Dari sinilah muncul filosofi baru, bahwa pembinaan bukan hanya soal teknik, tapi juga soal mentalitas, disiplin, dan karakter. Federasi kemudian meluncurkan program Elite Pro Academy, sebuah liga resmi untuk kelompok usia U16, U18, dan U20. Filosofi yang dibangun adalah, pemain muda harus terbiasa dengan atmosfer kompetisi sejak dini. Filosofi pembinaan kita kini diarahkan pada 3 hal utama. 1. Teknik dan keterampilan dasar. 2. Mentalitas juara. 3. Disiplin dan profesionalisme. Filosofi ini bukan sekadar teori. Kita bisa melihat contohnya pada generasi muda yang kini menghuni Timnas U20. Mereka bukan hanya jago mengolah bola, tapi juga mulai menunjukkan mentalitas yang matang. Kebijakan Federasi O Program Strategis. Federasi Sepak Bola Indonesia, atau PSSI, mulai menata ulang arah pembinaan. Mereka sadar, tanpa jalur yang jelas, bakat-bakat muda kita akan hilang di tengah jalan. Maka lahirlah berbagai kebijakan dan program. Elite Pro Academy, liga resmi untuk kelompok usia U16, U18, dan U20. Memberikan wadah kompetisi yang terstruktur bagi pemain muda. Garuda Select, program kerjasama dengan pihak luar negeri, khususnya di Inggris. Pemain muda Indonesia dikirim untuk berlatih dan berkompetisi di sana.
Program naturalisasi pemain muda membuka jalur naturalisasi bagi pemain muda keturunan Indonesia yang lahir atau besar di luar negeri. Kerjasama dengan klub luar negeri. Federasi menjalin kerjasama dengan klub-klub luar negeri untuk membuka jalur bagi pemain muda kita. Integrasi dengan tim senior. Pemain muda yang tampil konsisten di U20 diberi kesempatan untuk ikut latihan bersama tim senior. Tantangan dalam kebijakan. Poin pertama, infrastruktur belum merata. Poin kedua, kualitas pelatih masih terbatas. Poin ketiga, kompetisi belum konsisten. Poin keempat, mentalitas dan disiplin perlu ditingkatkan. Contoh nyata, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, hasil dari jalur emas ini. Tantangan sistemik. Infrastruktur. Banyak akademi dan klub masih kekurangan fasilitas latihan yang memadai. Kualitas pelatih. Tidak semua pelatih usia muda memiliki lisensi atau pengalaman internasional. Kompetisi. Liga usia muda masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar benar-benar bisa menyiapkan pemain untuk level internasional. Semoga tidak ada lagi pengurus atau siapapun yang berusaha menang dengan cara-cara yang tidak terpuji. Misal, memanipulasi usia pemain di SSB atau di akademi demi memenangkan kompetisi, dan lain-lain. Mentalitas dan budaya disiplin. Banyak pemain muda yang punya bakat luar biasa, tapi gagal menjaga disiplin. Dilema pendidikan dan karir. Banyak orang tua masih ragu untuk mendukung anaknya fokus di sepak bola. Cerita nyata, pemain muda dari daerah kecil berlatih di lapangan tanah, menghadapi tantangan besar saat masuk tim U20. Diskusi panel Kienda. Diskusi bersama pelatih muda, mantan pemain timnas, dan analis sepak bola. Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan baik? Pertanyaan kedua, apa yang masih harus diperbaiki? Pertanyaan ketiga, bagaimana peran klub, sekolah, dan keluarga? Polling interaktif. Faktor paling penting agar pemain U20 bisa sukses di tim senior adalah A. Infrastruktur. B. Pelatih. C. Mentalitas. D. Kompetisi. Kienda dari audiens. Pertama, naturalisasi. Solusi jangka pendek atau jangka panjang? Kedua, dilema pendidikan versus sepak bola. Ketiga, target realistis timnas Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Roadmap ke depan harapan. Roadmap Federasi. Pertama, target jangka pendek, SEA Games, Piala AFF. Kedua, target jangka menengah, Piala Asia. Dan ketiga, target jangka panjang, Piala Dunia. Harapan masyarakat. Generasi emas ini bukan hanya pemain. Mereka adalah simbol harapan bangsa. Pesan motivasi. Bayangkan Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh, dan lainnya berdiri di panggung Piala Dunia. Itu bukan mustahil. Peran fans dan komunitas. Sorakan kalian, komentar positif, dan doa adalah bahan bakar bagi pemain muda. Mari kita rangkum kembali. Pertama, sejarah pembinaan mulai terstruktur. Kedua, filosofi pembinaan, teknik, mentalitas, disiplin. Ketiga, kebijakan federasi, Elite Pro Academy, Garuda Select, naturalisasi. Keempat, tantangan sistemik, infrastruktur, pelatih, kompetisi, mentalitas. Kelima, roadmap, SEA Games, Piala Asia, Piala Dunia. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi mereka. Jangan hanya menjadi penonton, tapi jadilah pendukung sejati. Percayalah pada generasi emas. Dukung mereka. Dan bersama-sama, kita akan melihat Indonesia berjaya di panggung dunia. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam olahraga, salam Garuda, dan salam semangat untuk generasi emas kita.